kemudian Tastafi yang akan diasuh oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Abu. Kepada Abu kita persilakan dengan segala hormat, itu tentang bab pentingnya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan keharibaan junjungan alam Nabi besar, keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya lah uro yang sangat berbahagianya kita kadang dapat berkumpul yang laginya rupa di daya Raudhatul Mukarramah Al-Aziziyah Paduk Natrik lah pantang dah itu karena ban-bannya di daerah Angkuk tahun ke-10 baru dirasmi. Ini berarti sangat-sangat muda baru itu. Nah yang betul sesuai dengan janji pada orang nyoleh kaidin pegat balai pegat daya hana perjanjian untuk resmi. Yang penting semua buat dia takut menyawai dah resmi tampung tu nyo. Alhamdulillah baru hitun Allah ka ringankan langkah kamu dari pimpinan pusat Al-Aziziyah untuk meresmikan Raudhatul Mukarramah Al-Aziziyah. Falillahil hamd. Kemudian selawat dan salim sama-sama ditanya limpahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para al dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati dan muliakan, para alim ulama yang berhadir sebagai suluh banyak bagi kitanya umat. Selanjutnya kepada unsur pemerintahan baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa yang berhadir, Tengku, Imumsi dan panitia, wabil khusus kepada Tengku sebagai pimpinan Dayah Raudhatul Mukarramah Al-Aziziyah. Tengku-tengku para hadirin dan hadirat sekalian, orangnya ulun tuan betul bawa cara tujuh sama buka telubung doa buat bab al-babul awalu kala
Ketujuh, babus sani baca kitab. Babus salis doa orang buka dulu. Doa le. Melayan baru tertren mana le kira wayu. Lun kabiasa lagi nyo Nabi. Benar kitab karena pidato lagi urung lain pidato anjir lo. Karena pidato menyahana lucu, urang hana galak. Jamun rojih figurun menyahana gasa, tak pegak bersalah ponyo salah pojih urang hana galak. Menyota baca kitab hana mendalih kelun. Apa yang ditulis oleh pengarang, tak baca, tak cok pengertian, mendalih ke urang tulis kitab. Jadi nacalah untuk tabari melepaskan diri daripada tanggungjawab apa yang kita nak sampaikan. Falillahil hamd. Uronyo kitab Minhajul Syarah Minhajul Abidin Sirajul Talibin, syarah daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah imam ditanya dalam bidang ilmu tasawuf. Dua dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Karena tanya dalam beragamanya naurun jaike. Yang pertama sekali agamanya adalah Allah. Gekun dalam kitab syariah yang pegang undang-undang, yang pegang syariat Allah. Kemudian Allah orang yang menyampaikan kepada katanya umat, karena hanya mungkin Allah disampaikan syariat secara langsung, yaitu Rasul. Antara Allah dan Rasul pun penghubung, yaitu malaikat Jibril. Najid yang secara langsung yang gekun dengan hadis kudusi nyan syariat. Jadi urang dike yang pertama sekali droga Allah, kemudian Jibril, kemudian para rasul. Rasul yang ditanya beriman adalah rasul yang penghabisan. Beliau nuwa pada Allah hanali pengganti yang sama seperti beliau, yaitu para rasul yang lain. Jangan gekebah umat yang usutat cara rasul, yaitu umat yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yang kain ditanya gekun jino para ulama, hingga nasabuh hadis al ulama warasatul anbiya. Para ulama yang tim belajar ilmu agama nyo pewaris daripada nabi. Onggekeun pewaris kan harta yang diwarisi, tetapi adalah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan yang gecok daripada gure dan seterusnya diamalkan dan dikembangkan untuk ketanya masyarakat. Ilmu yang hanjit ketanya tuntut lehaboh tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid ibarat tanah bagi orang yang bertani, fikih ibarat tanaman, tasawuf ibarat pagar. Salah satu daripada lehanyan
asyik kitanya berbuat ibadat kepada Allah. Lagi han asyik orang bertani tanpa tanah, bibit dan pagar. Kemudian lebih ilmu yang wajib kitanya tuntut oleh setiap individu atau pribadi masing-masing na pedoman untuk kitanya pedomani di bidang tauhid Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nyan yang pemudah kegitannya dalam bidang ilmu tauhid daripada isi ayat dan hadis. Yang dipleset zamannya karena kala orang cara duit Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi pajan enggak yang berarti menyata pegah tauhid yang betul atau agak yang tulis para sahabat dan Nabi Muhammad hana betul tauhid yang dipleset karena orang kacareng, tetapi yang ubay buatkan cara bangai ayat Quran dan hadis kan berangkat mentang jid dipahami musoso jid paham lagi haba urun tuha kana hanjit duk diri iu ringun BKI hileun nyan nyo lagi mentulis nyo lagi gekun kan janggu ieu buruk mempunyai makna tersendiri nyan urun tuha katanya bengu semayang tan kada, tapi na kalimat yang perlu mufassir, perlu kepada orang yang menjelaskan tutur kata agaknya haba urun tuha hana mudah berangkaso jid dipahami menokeh ayat dan hadis. Tauhid dan akidah ahlu sunnah wal jamaah karena dalam Quran dan hadis, tetapi karena hana berangkat menteng sanggup memahami, beliaulah dua ulama besarnya Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi yang ulah ayat dan hadis menjadi kitab tauhid yang dipenuhi dengan itikat 20, 50 dan 70. Jadi menyunau orang tidak pegah tauhid yang dikebah oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi yang di luar ahlu sunnah wal jamaah yang bak taku bajai aju neman menyotong pula hulele nutulok dalam sebab kerhule tentang ayat dengan hadis yang betul. Kitab hana betul, kitab adalah turunan daripada ayat dan hadis kan le ulamanya atra indatu gak pegah ia menyebutnya je kena gede indah tuli kan yang ada suatu kebiasaan dalam masyarakat bersumber daripada indatu yang namanya hukum sumber utama ayat dan hadis. Kalimat utama hanya apa nya rusak lawitnya ipengut katanya toto yang duk ketubah toto yang pidato pakat le kembali kepada ayat dan hadis, kembali kepada bangai biar nambung ayat dan hadis han sanggup tak pahami tak pakat orang awam kembali lam kepada atra yang han sanggup tak pahami sama dengan kembali kepada bangai. Nah kalimat yang hana itin sebut lewatnya nak mudah hawanya hari ke kamu hidayah mau berkitab apa kapluknya ngebut ayat dan hadis sumber utamanya kalimatnya hanjebah Quran, hadis sumber utama bagi hukum Allah. Tho yang dia gadi hukum hina mujtahid. Kenapa mujtahid kegetanya merupakan kitab Arab, Jawa, Latin yang betul tapi menjadi Latin payah kait yang betul karena kalau diselewengkan. Yang ke hukum Allah kegetanya orang awam. Dalam kitab Ghayatul Usul
Lumuina meraunun hukum Allah kegedanyo muqallid nas muqallad. Hana ketika isinan ayat dan hadis. Karena gedanyo muqallid orang ikut orang lain, boh bidang tauhid, boh bidang fikih, boh bidang tasawuf. Apa yang orang yang tulis? Yang betul kan ayat dan hadis. Misi contoh matan takrib mentang bagi kita raya dah. Bermula sembahyang lima itu wajib. Dalilnya aqimus salah. Nyantah hukum Allah kegedanyo. Matan takrib hukum Allah kegedanyo. Sembahyang lima wajib titik. Aqimus salah yang tulis sebagai sumber utama 4 kalimat wajib. Dirikan olehmu akan sembahyang. Galak tak sembahyang tu, tak sembahyang. Yang penting diri. Baik duduk diri. Hasil tunggu. Jadi pakat ayat dan hadis pakat pu bangai urang ataupun pu bicara hukum menurut ule dan lidah masing-masing. Nah 22 orang kembali kepada ayat dan hadis, 20 macam itu pi hukum. Nyo menuju kepada relahnya agama. Nah perle agama baik relah lob kita kata jawab biji si hana mesti harap dan harap palolong kan mandum orang dapat memahami kitab Arab payah buat nahu sarah ile alian payah buat usul payah buat mantik letak ilmu payah buat yang kejin untuk majlis taklim karena hana watele untuk buat panjang buat ilmu alat gak kitab Jawa mentang ataupun kesimpulan yang disampaikan oleh orang yang mengajar yang kasabo imam di bidang ilmu tauhid Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi yang perlu kita yakin apa yang gak sampaikan dalam bentuk tulisan, kitab dan sebagainya, sumber utama tetap ayat dan hadis. Yang kedua fikih. Ilmu yang fardhu'ain, ilmu fikih. Ilmu fikih untuk tata cara beribadat. Tauhid nak taturipo karena hana taturipo, hana taturi yang tak semah kiban tak ibadat. Lang kitab Masailah Awaluddin Ma'rifatullah. Tugas yang wajib kali pertama di saat kita nyoka berumur 7 tahun ka mulai guyu semayang mengenal Allah. Nyan ma'rifah, kalimat ma'rifah yang dalam kitab Masailah kan makrifah yang syariat, tarikat, hakikat, makrifah. Kan makrifahnya makrifah dengan makna lughat, mengenal Allah. Cara mengenal Allah menurut tingkatan kitanya masing-masing. Menyoal amit 7 tahun umur yang akan tapu mulai sembahyang, hansah sembahyang menyohana ituri Allah. Cara puturi ke anamin tingkat gepegah 5 mantan itanya selain lun mak dengan ayah ke nalam Allah yang pujud langit bumi, yang pujud alam semesta titik kajet hanapa dutuki ke anamin pu dutuki nyan mantan kajet singa pate karaya bacuta kana urung begaru ipegah tuhai langit. Ditanya nadia ke kana tilake bubat Tuhan lake hana tru berarti hana betul Tuhan yang tilake bakai ya hidup aju ke mentang ke Tuhan yang kapaya gahilam tauhid benar hanse puilam hingga seterusnya. Jadi baik pungkel laju tauhid secara mendetil, secara mendalam ke anamin tingkat itu pun mentang na Allah kajit. Dalam melaksanakan ibadat nak syarat, nak rukun, nak sah, fasid, batil
nyo dalam ilmu fikih. Ilmu fikih yang jika imam bagi kita nyo ahlu sunnah wal jamaah salah satu daripada pedro ulama raya yang merupakan mujtahid mutlak, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nyo urunyo yang untuk hukum daripada ayat dan hadis. Imam Syafi'i gesu hukum daripada ayat dan hadis, dia buah kitab Imla, Buaiti, Mukhtasar Al-Muzani. Muzhabah dayah hana bubuk kita ni. Padahalnya kitab Imam Syafi'i. Na urang pulau-pulau, urang dayah cik tapi na lepas umusai ziat. Itu biat kalimat ulau-ulau. Ulama Aceh gedak wadra mazhab Syafi'i, kitab Syafi'i hantam pernah gebut. Haba betul tapi ulau betul. Didengar legap kan bahaya kan. Kita nyo tak ikut Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i hana tak baca, hana tak bet. Dan untuk luar negara landong hilo Aceh bahkan Indonesia hana urang hana ge ajar kitabnya, kecuali nasi dro tungku yang sanggup gebaca gero untuk pui jinoikeun silabui kurikulum jamun hana idamam kitab Imam Syafi'i put boh pakon haik tak pahami han tak tupat minta guru, karena guru-guru yang nak di Acehnya zaman ke zaman gebut paling tinggi mahali atau rufah paling tinggi hana gepubut Imla, Buaiti dan Mukhtasar Al-Muzani. Menyojit lumbuh contoh kitab urangnya lagi kupi kental dah kerana mandum urang jeb zamannya zaman espresso, tapi karab rata-rata urang je bak pegah mangat kat pun menahan. Tetapi nya inti daripada anak kopi murni hana menjampu dengan kacang kuning, hana menjampu dengan beras merah, hana gula, hana dapur. Menyolon je dua buah peluk sakalu lumbuh baru mameh lecut. Jadi munakah ibarat kitab kuih buah buno kental han sanggup getanya pahami payah ku encer dari teh bak warung kopi kena teh kental dayu buh teh diceret bacut langlah diplay itu uang nyo kemunan kitab kuih buah nyo gekalan le salah sira murid senior bagi Imam Syafi'i, Imam Haramain. Diperhatikan dari Imam Haramainnya menyonyo kitab tak kebah kawannya hanaso dapat mengerti dan diajari kepada orang lain. Gerobah dari putbah kitab ke sabah bernama An-Nihayah. Nyokan Nihayah Muhammad Ramli, kan Nihayah Ibnu Asir, Nihayahnya Imam Haramain. Kemudian oleh Imam Ghazali yang karak sabi dua, cuma beda di menyo Imam Haramain ittifaq ulama sebagai ashabil wujuh atau mujtahid madhab, sedangkan Imam Ghazali na khilaf. Imam Ghazali pada gekalan Nihayah Imam Haramain gaknyan beranggapan ke depan tidak ada orang yang sanggup mengerti, susah untuk diajari. Gerobah jadilah wasit, basit, wajiz. Oleh Imam Rafi'i gekalan kitab Imam Ghazali lebohnya pi menteng kental, enter batu, tapi susah untuk dipahami dan diajari kepada orang awam. Gerobah lam menjadi muharrar. Muharrar agak tebal. Gekalan le Nawawi dudolom nyo hasil dia apa ya banyak agaknya ke apa ke di tebal
gerobah lam menjadi minhaj, dari minhaj gerobah lam oleh Zakaria Ansari menjadi manhaj. Ini kesemuanya adalah isi ayat dan hadis, cuma kagak pemudah dudo karena nyan matan mutamah bangai lah kita nyoha kita pahami menyomatan menyahana syarah gu besarah lah minhaj na mahali na nihayah Muhammad Ramli na Tuhfah dan sebagainya, menyomanhat Fatul Wahab syarah. Jadi sebuah kitab kadang-kadang na matan na syarah na hasyiah padum roka matan tiro pengarang, syarah dua, hasyiah dua, lagi mahali na yu adu pudro urang ka repot bak karang kitab hanasi lam tabaca hanasi rotu guru yang mengajar nyan lung pegah na terasa kita nyo ho ke ho bangai kencarem rat ilmu agama walau jarang le bidang yang lain nyan ilun salut mentang han ampung ya pegah-pegah kapai ke urusan kamuan yang lun doa retno paken karena yang lamanya ilmu agama ho ke program ke gada karena handedang kiamat menyogolom li Al-Quran, handedang kiamat menyogolom habis meninggal ulama. Walau na urang jarang yang pegah na trili yang mejan haji, cuma tanda-tanda yang raya tanda getari ilmu meninggalnya para ulama. Ada na tinggal boh menyoboh kaya kau laju-laju pu tak kena ke nah ulama ini ulama ke ho ubud tentang ilmiahnya walaupun badan kadang-kadang naji terodolnya rayu nyangka dua boh tinggal tasawuf yang jika imam kitanya Imam Junaid Baghdadi dan Imam Al-Ghazali yang hina sangkut dengan kitab yang akan kita baca nyo hendak jadi baca lah kaji eno kan tasawuf ibarat pagi ke bunau karena leh na tanaman hana pagi ipajuh tanaman li kameng dengki mesti cita-cita begadah nikmat orang lain. Dalam hadis kepegah al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hataba wal ashba. Penyakit dengki dibakar ubina amalan kebaikan lagi ibarat apui ditet kayetu dan naleng tu. Jadi pula pingkui dah semayang dia ngerah tak puasa tula jalur tak umrah tak haji nah biuk dengki lamati li mandum amal yang kena yang kejut perlain getanya belajar tasawuf untuk menjaga amalan yang kita kerjakan supaya bisa terpelihara yang lebo ilmu masing-masing na imum ditanya di Aceh karena yang truk kuno ulama zaman bermadhab Syafi'i maka otomatis kitanya bermadhab Syafi'i berimam kepada Imam Syafi'i dalam bidang ubudiyah dalam bidang fikih dalam bidang ibadat tanya walaupun yang lehedro diimum mantang sah dan betul dalam anggapan kitanya karena untuk kitanya menggure tata cara beribadat dalam mazhab yang lain payah tamita orang yang mengerti banpun mazhab menyo di Aceh susah menyo di luar negara manteng le ulama-ulama yang malim banpun mazhab dan tanya yang ka bermazhab Syafi'i untuk tatbir tak praktek ibadat dalam mazhab yang lain ini punya ketentuan dan tata cara tersendiri. Hanjit
ngan tak tepu mentang bak tak berbun nah pendapat mazhab lain jid dan langsung beramal hanjir payah pelajari le tata cara syarat rukun sah fasid dalam mazhab yang lain. Padu natri wate gelum wablah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna al-ilma wal ibadata jawharani li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma min tasnifil musannifina wa ta'limil muallimina wa wa'dil wa'idina wa nadrin nadirina bal li ajlihima unzilatil kutub wa ursilatir rusul. Tahu olehmu bahwa semua ilmu dan ibadat dua permata yang karena keduanya adalah seluruh barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan para pengarang dan daripada ajaran para guru dan pelajaran yang disampaikan oleh orang yang memberi pelajaran dan pandangan orang yang memandang terhadap isi Quran dan hadis. Bahkan karena keduanya ilmu dan ibadat diturunkan akan segala kitab dan dikirimkan akan segala rasul. Bahkan karena keduanya ilmu dan ibadat dijadikan langit dan bumi dan isi keduanya daripada makhluk. Oleh Imam Al-Ghazali gepegah bagtanya ilmu dan ibadat ibarat permata. Permata adalah barang yang sangat berharga sehingga orang jarang yang memiliki permata yang tingkat yang ramai orang yang memiliki, tapi yang namanya permata jarang. Jadi posisi ilmu dan ibadat ibarat permata. Gepetren kitab na orang mengajar, na orang semubut kegiatan memandum orang yang karang kitab semubut pidato tausiah dan sebagainya. Ini adalah karena dua guna, karena ilmu dan ibadat yang disampaikan oleh orang karang kitab, oleh orang yang mengajar, oleh orang yang dakwah, ilmu dan ibadat. Bahkan kitab yang geputren dari langit ke bumi yang karena ilmu dan ibadat. Bahkan karena ilmu dan ibadat Allah menciptakan langit dan bumi dan isi keduanya langit dan bumi. Ini mungkin sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hana menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi diri kepada Allah. Walaupun dalam Al-Quran untuk mengabdi diri posisi ilmu harus lebih nilai daripada kitanya berbuat ibadat, karena tanya pubut ibadat tanpa ilmu Allah nak kira sia-sia. Orang hana ilmu, orang ibadat tanpa ilmu hana nilai, hana dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan olehmu akan dua buah ayat dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Salah satu daripada keduanya kena Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna tatanazzalul
fafru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan dari bumi misalnya langit 7 lapis, turunlah perintah di antara langit dan bumi supaya kamu yakini bahawa sungguh Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa, dan bahawa sungguh Allah sungguh meliputi dengan tiap-tiap sesuatu nisbah ilmu. Dan memadailah dengan ini ayat sebagai dalil di atas mulianya ilmu, lebih-lebih ilmu tauhid. Jadi dalam ayat tersebut Allah nepegah kepada katanya, pertama Allah nepejit langit 7 lapis, nepejit bumi 7 lapis, kemudian turun perintah daripada Allah kepada langit dan bumi dan asal daripada langit dan bumi supaya litanya dayakini Allah Maha Kuasa, Allah rayutan ilmu sehingga ilmu Allah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu. Dan cinan dipahami cid kepada mulianya ilmu, yaitu ilmu untuk mengenal Allah ataupun ilmu tauhid. Ayat yang kedua, kan Allah Jalla min qail wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hana menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi diri kepada Allah. Dan memadalah dengan ini ayat sebagai dalil di atas mulianya ibadat. Jadi 2 buah ayat tersebut sabah untuk mulianya ilmu, sabah untuk mulianya ibadat. Sebagaimana dijelaskan bahawa Ibnu, kedua-duanya ilmu dan ibadat adalah ibarat 2 buah permata. Maka alangkah besar 2 buah pekerjaan, yaitu ilmu dan ibadat, tujuan daripada diciptakan nanggro dunia dan nanggro akhirat. Allah diciptakan nanggro dunia dan nanggro akhirat. Tujuan adalah supaya asal nanggro tersebut pertama siap untuk berilmu, dan yang kedua siap untuk beribadat. Maka berhak bagi seseorang hamba bahawa tidak berbimbang kecuali dengannya ilmu dan ibadat, dan tidak payah berpehedro kecuali dengan keduanya ilmu dan ibadat, dan tidak mengasah pikiran kecuali pada keduanya ilmu dan ibadat. Dan ketahui olehmu bahawa sungguh barang selain ilmu dan ibadat daripada segala pekerjaan itu batal, tidak ada kebaikan padanya, dan sia-sia, tidak ada hasil bikinnya. Maka apabila engkau yakin akan demikian, maka ketahui olehmu bahawa sungguh ilmu itu yang paling mulia daripada 2 permata tadi, dan paling afdal daripada 2 permata. Bunuh 2 ilmu dan ibadat. Antara keduanya ilmu dan ibadat, yang paling mulia adalah ilmu. Dan karena demikian berkatalah Nabi SAW bahawa sungguh kelebihan orang yang berilmu di atas orang yang beribadat seperti kelebihan lun dati yang paling rendah tidak ada orang daripada umat lun. Dalam hadisnya Nabi menjelaskan kelebihan orang ilmu dengan orang abid. Beda je punya orang abid gebet ubiklah ke ibadat. Gebet ilmu pokok tauhid, fikih dan tasawuf, kaguturi Allah, kagutoh tata cara beribadat, kagutoh pagi jaga ibadat, baiklah hana geduk lah ngampung ni jalan dia gero gitu, gemai berteh ke makanan, habis bertehnya hana li baju.
kena tak dengar urung Tuhan keun pajo kalimah nyokon mayang ya bibi urangnya menyahana ge ibadat dia kitanya melahana abu dia nyahana dua bampu hana mengkawin hana sapu hana dayah agaknya abid nyo hina ceh aulia hana bud menyo aulia gebut ilmu fardu'in kemudian melanjutkan ibadat mendekatkan diri kepada Allah hingga roh martabat hakikat dan makrifah. Hana gepubut urang ilmu hakikat, hana gepubut urang ilmu makrifat. Nyantro lagi mengkawin nak payah terpubut urang. Nyanyi pubut li kawaino ke mengkawin. Hak-hak isteri dan hak suami. Mengkawin nanti orang mengkawin. Pasal urang agam siro, urang inang siro lang kelemu. Yang jamun di noh anak kelemu le. Nak payah pubut urang. Hana atai tak kurung kenang itu keroi. Dia lembaga nyo kemono urang pro bak hakikat dan makrifat. Hana payah pubut. Cuma ilmu dan amal lehna ilmu kadar gelah keperlain ge ibadat langgre gede hana paduli kampung hana pemilu juga ya hana caleg gede cako kuno cako gede hana ge putodro kepada Allah kena hadis kena juk laupai karena ikamu hidayah hana ge papai adi cuma gue ingat menteng nya lunci ingat le ingat lembuh makna menteng tak salah-salah apa kan senantiasalah seorang hamba dipetodro kepada lun dengan amalan sunat sehingga nalah lun pendengarannya nalah lun penglihatannya nalah lun hantar pulih kedihnya maksudnya salah satu tata cara mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat perle. Tanya dia tabut tak semayang perle macam cak acing yang hantu tanya dengan Allah. Tapi hanji pi baik ya. Yang kajaminan tu menyata pula ibadat sunat. Ibadat sunat nah yang tak kerja lagi semayang, nah yang hana tak kerja nan rupu. Puasa apa ni nak tak kerja mata denda tak kan? Nah yang ngelidah anai kerja ibadat zikir dan sebagainya ibadat sunatlah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah wate kata kita ngon Allah nyong gura betul janji benar hana but hadis kita nyong kata but hadis gekil Allah lah hadis kudusi kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi nalah lun pendengarannya yang mendengar ia dengannya pendengaran. Punya secara sepintas orang yang kata dengan Allah kena apa punya enggaknya. Menyokali tabut tauhid kehanjut lain. Yang lahir hadis kalau ganyan kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Nalah lun kun Allah dalam hadis kudusi pendengarannya yang mendengar ia dengannya pendengaran Allah. Kedua katidro wabasaruhul ladzi yubsiru bihi nalahlun kun Allah penglihatannya yang melihat ia dengannya penglihatan katidro itu Allah bak mata yang ketiga hadis betul pemahaman bisa salah menyohana mengerti nyoso kaliung hanjit tak pahami laginya tauhid Allah tidro nalele walaupun dalam hadis kalau yang ditulis gebuh pengertian dia urung buh pengertian makna nalahlun pendengarannya artinya urang yang kata dengan Allah gejaga pendengaran langsung oleh Allah hanruh gunakan pendengaran bak yang gelarang oleh Allah nya makna dan seterusnya kenyaman. Jadi jalan to dengan Allah kubur ibadat sunat menyo hanya wajib tentang yang hanceh ulia ini
Baru ceh aulia baru orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan pula ibadat sunat. Abid itu, abidnya bukan hana ilmu, punya hana ilmu ibadahkan orang ibadat, nak ibadat tapi hana sah, ibadat tanpa ilmu hana sah. Kan abid, abid nak ilmu tapi hana dikembangkan. Punya orang alim leh gebut, geamalkan, gekembangkan. Inilah program Tastafi. Tastafi yang ulun ciptakan, orang pakat ber, leh ber, beramal, orang kembangkan. Yang bahasa Aceh takkan semua ber. Semua bernya nam ceh udang daya. Nyo kehebatannya. Semua ber pakai kopi je. Tanya nampum sabuk masalah takalan dengku pakat je kopi. Layan tatanya ngejawab tapi be tua tempelan. Dan madang kopi kuih secret. Menjadi lun pegah dalam tausiah nyan ekonomi kita yang dengku. Rupanya icok kesempatan lewat amal dia. Nyan dengku ke amplop yang penting padahal lun mungkra karo. Icok kesempatan tolak ampam berupi ekonomi dengku kumi kubu kemini ekonomi dengku. Jadi nyan abid nilai hansabi dengan orang alim. Orang alim leh belajar ilmu kan hanya yang fardu ain mentang tauhid sekedar guduri Allah, fikih sekedar getong ibadat, tasawuf untuk sekedar getong jaga ibadat, ge belajar le sehingga sanggup ajar orang lain yang alim. Jadi alim punya ilmu, beramal dan mengembangkan ilmu. Maka wajar lebih nyodro nebut kena dengar-dengar PA lazim dengan PA muta'adi. Munyo PA lazim dhahaba zaidun, berjalanlah Zaid. Orang lain nak peduli jadi ijak dro ikudai. Munyo daraba zaidun amran, memukul oleh Zaid akan si Umar yang kedua orang. Zaid bekerja di rumah si Umar. Munan ke al-alim pun. Orang alim muta'adi ilmu ganyan geajari orang lain. Orang abid hana sumber yang ibadat ke yang ke yang komen di Nabi guna kelebihan orang alim dengan orang abid lagi lebih lun ke Nabi dati orang yang paling hina daripada itu. Maka itanya terserah ini. Ingin jadi orang alim boleh semua beramal. Ingin jadi aulia hana semua bergelah perlain mantang ibadat. Hana prepare ibadat ju sampai hana makan minum le. Kalau gay malaikat lagi mengkawin nana jauh belang hana tak kuat hana pajuh kalimah berarti bro. Yang terserah. Dah yang galak. Sama yang menang ke? Jalami hana payah kubah. Belang hana payah darupah, dagop, ada urunci. Menuju aju ke contoh yang menuju. Tanya berangkat aju ke geli. Ina pu yang tahu geli, baik geli kampung, geli udun geli. Kengan ramai dia kan? Ramai dia. Nah orang pegah para aulia silang geli kedua udungan. Nah orang yang sesat, langli dia kita kebu dia minta pura awe bojane pulau. Jika na orang petimang, na orang petimang na rumah. Nak belang-belang lumpuh ramai sembahyang berjamaah dah. Tanya orang kampung, dia aju yang kena ada tak aju beteng yang lika. Dia boleh langkah kat orang kampung. So galak lagi yang calonlah diri untuk abid. Jadi menurut jinon nak calon, jinon calon abid. Oh kalau dan ke Nabi SAW nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Bermula tilik kepada orang alim lebih cinta kepada lun daripada ibadat hitun puasanya dan sembahyangnya. 3 kali kepada orang alim Nabi lebih suka, lebih galak daripada tak ibadat hitun
tak puasa ro tak semayang malam. Nyandum komentar li Nabi tentang kelebihan orang alim. Nya orang alim benar ke habis. Tabah sago ganyan keibadat kepada Allah, karena orang yang alim yang nak ilmu ge amal ilmu dan ge kembangkan, maka kelebihan hana tabut sama sekali tak kalan-kalan mantang karena fahala. Tapi baik kalian bengai nak cil ada kadang water tapi tanda tentu konsep pula lain. Nya kalian yang nak rasa cinta dalam hati, urung yang kalibeh na ilmu dan keinginan kitanya untuk tuntut ilmu ba urungan dan bujil lagi ganyan yang baru mendapat pahala lagi ibadat itu puasa dan sembahyang. Dan ke Nabi SAW, adakah tidak ulun tunjuki kamu di atas yang paling mulia daripada ahli surga? Dalam surga tengah ramai orang yang dalam surga. Nabi gemehim dengan para sahabat. Nah tatuso oleh kata-katanya, so yang paling mulia orang wate tamang dalam surga. Jawab para sahabat, "Jid ya Rasulullah, kun Nabi hum ulama'u ummati." Orang yang paling mulia dalam surga tengah adalah ulama daripada umat lun. Ajino kadilas karena posisi yang ulama buno adalah pewaris daripada Nabi, yang gewarisi adalah ilmu pengetahuan, maka pantas oleh Allah gebi kemuliaan dari dalam surga yang paling haya kepada para ulama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada uronyo Selasa 10 Jumadil Awal 1440 Hijriah berdepatan dengan 15 Januari 2000 kurang belah miladiah. Ulun ada nama pimpinan Pusat Al-Aziziyah meresmikan Lembaga Pendidikan Islam Raudatul Mukarramah Al-Aziziyah, pimpinan Walidi Tengku Haji Sulaiman Hasan. Semoga Allah melimpahkan ridha dan karunia-Nya kepada gedanya bersama. Pula A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الدين